Istri Petrus Fatlolon ngadu suaminya dimintai 10 miliar dari ex Kajari Dedi Wahyudi. Kedatangan istri mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau KKT Petrus Fatlolon, Joyce Penturi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI membuka banyak tabir dugaan penyimpangan penegakan hukum di Kejaksaan Wilayah Maluku. Apalagi dirinya hadir dalam forum yang tepat, yakni saat Komisi 3 DPR RI sedang membincangkan panja reformasi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan pada Kamis 4 Desember 2025 yang disiarkan secara publik di kanal YouTube TVR Parlemen. Dalam pernyataan lengkap yang disampaikan di ruang rapat Komisi 3 DPR RI, Joyce mengungkapkan rangkaian pertemuan yang ia sebut sebagai bagian dari dugaan permintaan uang oleh oknum pejabat kejaksaan kepada suaminya. Menurutnya, permintaan dana itu muncul pada 2023, jauh sebelum Petrus ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kronologi yang dibacakan, Joyce menyebut sebuah pertemuan pada 2 November 2023 di Hotel Golden Boutique, Jakarta Selatan. Pertemuan itu melibatkan Petrus dengan seorang pejabat Kejaksaan Tinggi Maluku yang disebut Joyce sebagai pihak yang menyampaikan informasi bahwa Petrus diminta menyediakan dana 10 miliar agar aman untuk maju kembali dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Joyce menyebut bahwa beberapa hari sebelum dan sesudah pertemuan tersebut terjadi komunikasi intens antara Petrus dan pejabat kejaksaan lainnya. Ia juga menyinggung adanya pertemuan lanjutan pada 8 November 2023 di Jakarta, di mana suaminya kembali ditanyakan soal kesanggupan memenuhi jumlah dana yang sama. Joyce menyebut bahwa dalam pertemuan tersebut, salah satu pejabat kejaksaan bahkan mengetik langsung angka-angka di ponsel suaminya untuk menanyakan berapa yang bisa diberikan. Namun Petrus saat itu menjawab hanya mampu menyediakan 200 juta rupiah. Namun kata pejabat itu yang disampaikan ulang Joyce bahwa jumlah yang disebutkan Petrus terlalu kecil. Tak sampai di situ, pertemuan lanjutan terjadi pada 22 November 2025 bertempat di Ambon, di mana sejumlah oknum jaksa melakukan hal yang tidak sebagaimana mestinya dalam penegakan hukum. Diketahui tak berlangsung lama dekat jelang Pilkada 2024, Petrus resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020 tepat pada Rabu 18 Juli 2024 oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Namun hingga kini kasus itu terhitung telah 1 tahun 6 bulan tanpa ada perkembangan. Lagi dan lagi pada Kamis 20 November 2025, Petrus Fatlolon ditetapkan sebagai tersangka terkait penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Tanimbar Energi yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2020 sampai dengan 2022. Kasus yang melibatkan oknum jaksa di Maluku ini, Tribunambon.com telah meminta keterangan langsung kepada Kasih Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardi di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku. Namun dirinya belum menanggapi. Juga telah mengonfirmasi Kasih Intel Kejari KKT, Garuda Cakti Viratama, namun dirinya tidak merespons hal tersebut. Kasus ini diharapkan menjadi perhatian serius berbagai pihak terkait dalam penegakan hukum tanpa pandang bulu. Mengingat jika benar tindakan-tindakan seperti ini dilakukan, citra penegakan hukum tercoreng. Publik menanti bagaimana langkah hukum yang diambil oleh penegak hukum kepada oknum penegak hukum itu juga. Dan menyampaikan bahwa saat ini mereka sementara memeriksa beberapa kasus, diantaranya adalah SPPD fiktif di BPKAD, SPPD fiktif di Sekretariat Daerah, penyertaan modal di BUMD PT Tanimbar Energi, dan yang lainnya. Dan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.